Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 mata kuliah Analisis Laporan Keuangan yang beranggotakan saya sendiri Novinka Permatasari, Lia Asriani Nur Hasanah, dan Soleh Nur Rahmat. Di sini kami akan menjelaskan tentang analisis pengelolaan utang, analisis profitabilitas, dan analisis nilai pasar pada PT Akasawira Internasional atau ADES dan PT Semen Indonesia atau SMGR. Langsung saja masuk ke pembahasannya. Analisis yang pertama yaitu analisis pengelolaan utang. Perhitungan dalam analisis pengelolaan utang, semua nilai yang ada dinyatakan dalam jutaan rupiah untuk mempermudah perhitungan. Nah, yang pertama terkait dengan debt to asset ratio. Berdasarkan perhitungan yang ada, nilai debt to asset ratio pada ADES yaitu 0,27, sedangkan nilai debt to asset ratio pada SMGR yaitu 0,52. Debt to asset ratio merupakan rasio untuk mengukur resiko bisnis, yang diukur dari presentasi likuiditas terhadap total aset yang dimiliki oleh perusahaan. Semakin tinggi nilai debt to asset ratio, maka semakin tinggi resiko bisnis karena pendanaan aset yang berasal dari liabilitas lebih besar. Nilai debt to asset ratio pada ADES pada tahun 2020 sebesar 0,27. Artinya, proporsi utang terhadap asetnya sebesar 27%. Nilai debt to asset ratio yang tidak terlalu mengindikasikan resiko bisnis yang dihadapi perusahaan juga tidak terlalu tinggi. Sementara nilai debt to asset ratio pada SMGR pada tahun 2020 sebesar 0,52. Artinya, proporsi utang terhadap asetnya sebesar 52%. Nilai debt to asset ratio SMGR yang tinggi mengindikasikan resiko bisnis yang dihadapi perusahaan juga tinggi. Nah, analisis yang kedua terkait dengan debt to equity ratio. Berdasarkan perhitungan tersebut, diketahui nilai debt to equity ratio pada ADES sebesar 0,37, sedangkan nilai debt to equity ratio pada SMGR yaitu 1,14. Debt to equity ratio mengukur tingkat leverage perusahaan. Semakin tinggi debt to equity ratio menunjukkan tingkat leverage yang semakin tinggi pula. Artinya, semakin tinggi pula risiko yang ditanggung oleh pemilik perusahaan. Nilai debt to equity ratio pada ADES pada tahun 2020 sebesar 0,37. Artinya total liabilitas ADES 0,37 kali lebih tinggi dari total ekuitasnya. Nilai ini menunjukkan bahwa sebagian besar sumber pendanaan berasal dari modal sendiri, yaitu sebesar 73,1%. Sementara nilai debt to equity ratio pada SMGR pada tahun 2020 sebesar 1,14. Artinya total liabilitas SMGR 1,14 kali lebih tinggi dari total ekuitasnya. Nilai ini menunjukkan bahwa sebagian besar sumber pendanaan berasal dari modal sendiri, yaitu sebesar 46,8%. Yang ketiga yaitu time interest earned ratio. Berdasarkan perhitungan diketahui bahwa nilai time interest earned ratio dari ADES sebesar 213,37 dan untuk SMGR yaitu 14,03. Time interest earned ratio menunjukkan kemampuan perusahaan dalam melunasi beban bunga dengan menggunakan laba sebelum bunga dan pajak yang dihasilkan dari kegiatan operasional. Berdasarkan perhitungan tersebut, nilai time interest earned ratio pada ADES tinggi, yakni sebesar 213,37 kali. Beban bunga dari ADES relatif rendah karena perusahaan ADES memiliki liabilitas jangka panjang yang lebih kecil daripada liabilitas jangka pendeknya. Liabilitas jangka panjang pada ADES memiliki persentase 28,9% dari total liabilitasnya, sementara pada SMGR nilai time interest earned ratio sebesar 14,03. Nilai ini lebih rendah jika dibandingkan dengan ADES. Pada perusahaan SMGR, penggunaan liabilitas jangka pendek lebih kecil daripada liabilitas jangka panjangnya, yakni sebesar 28,4% dari total liabilitasnya, sehingga beban bunga yang ditanggung oleh perusahaan relatif lebih rendah. Dan analisis pengelolaan utang yang terakhir yaitu cash coverage. Berdasarkan perhitungan, diketahui bahwa cash coverage pada ADES yaitu 703,84 dan SMGR yaitu 14,48. Cash coverage menunjukkan kemampuan perusahaan dalam melunasi beban bunga, liabilitas jangka panjang maupun jangka pendek dengan kas yang tersedia di mana kas diperoleh dari kegiatan operasi perusahaan. Berdasarkan perhitungan di atas, diperoleh nilai cash coverage ADES cukup tinggi, yakni sebesar 703,84. Artinya, jumlah kas yang diperoleh dari kegiatan operasi ADES sebesar 703,84 kali lebih besar dari beban bunga perusahaan. Sementara nilai cash coverage pada SMGR sebesar 14,48. Artinya, kas yang diperoleh dari kinerja operasi lebih besar 14,48 kali dari beban bunga yang ditanggung oleh perusahaan. Bagian selanjutnya adalah analisis profitabilitas. Analisis profitabilitas yang pertama adalah gross profit margin. Rumus dalam mencari gross profit margin adalah laba kotor dibagi dengan penjualan. Gross profit margin menunjukkan laba kotor relatif perusahaan terhadap penjualan atau pendapatan bersih. Nilai gross profit margin pada ADES relatif tinggi, yaitu 51%. Artinya, ADES memperoleh laba kotor sebesar 51% dari nilai penjualannya, atau beban pokok penjualan sebesar 49,1% dari total penjualan. Sementara pada Semen Indonesia, nilai gross profit margin sebesar 33%, yang artinya laba kotor yang diperoleh oleh Semen Indonesia adalah sebesar 33% dari total pendapatannya, sementara beban pokok penjualan sebesar 67% dari total penjualan. Analisis profitabilitas yang kedua yaitu net profit margin, dengan rumus laba bersih dibagi dengan penjualan. Berdasarkan perhitungan bahwa net profit margin pada ADES sebesar 20%, sedangkan pada Semen Indonesia sebesar 8%, yang mana pada ADES sudah bisa dinilai relatif tinggi karena sudah dikurangi dengan beban-beban penjualan. Analisis profitabilitas yang ketiga yaitu return on asset, rumusnya adalah laba bersih dibagi total aset.
Berdasarkan perhitungan, bahwa return on asset pada ADAS adalah 14%, sedangkan return on asset pada Semen Indonesia adalah 3%, yang mana ini mengukur tingkat pengembalian aset. Setiap Rp1 aset yang diinvestasikan akan melakukan penilaian sebesar ROA yang sudah dihasilkan. Analisis profitabilitas yang keempat yaitu return on equity. Rumusnya adalah laba bersih dibagi dengan total ekuitas. Nilai return on equity atau ROE pada ADAS adalah sebesar 19%, sedangkan pada Semen Indonesia adalah 7%, yang mana artinya tingkat pengembalian ekuitas ADAS adalah sebesar 19%, atau setiap Rp1 ekuitas yang diinvestasikan oleh perusahaan akan memperoleh laba bersih sebesar Rp0,19. Yang selanjutnya yaitu analisis nilai pasar. Nah, di dalam analisis nilai pasar ini terdapat beberapa perhitungan. Yang pertama yaitu perhitungan terkait dengan earning per share. Untuk earning per share sendiri dapat dihitung dengan rumus laba bersih dibagi dengan saham yang beredar. Berdasarkan perhitungan yang ada dengan nilai dinyatakan dalam rupiah, diperoleh nilai earning per share pada ADAS sebesar 230. Hal ini berarti setiap satu lembar saham diperoleh laba bersih sebesar Rp230. Sementara nilai earning per share pada SMGR sebesar 471, yang artinya setiap satu lembar saham diperoleh laba bersih sebesar Rp471. Selanjutnya yaitu perhitungan terkait dengan price earning ratio. Nah, price earning ratio ini dapat dihitung dengan rumus harga per saham dibagi dengan laba per sahamnya. Berdasarkan perhitungan, maka diperoleh nilai price earning ratio dari ADAS sebesar 6,35, yang artinya investor mau membeli saham perusahaan 6,35 kali lebih besar dari laba bersih per sahamnya. Sementara nilai price earning ratio dari SMGR sebesar 26,38, yang berarti bahwa investor mau membeli saham perusahaan 26,38 kali lebih besar dari laba bersih per sahamnya. Perhitungan terakhir dalam analisis nilai pasar yaitu terkait dengan market to book ratio. Nah, market to book ratio ini dapat dihitung dengan rumus harga per saham dibagi dengan nilai buku per saham. Berdasarkan perhitungan, nilai market to book ratio dari ADAS sebesar 1,23. Hal ini berarti bahwa investor memberikan valuasi 1,23 kali lebih tinggi dari nilai buku ADAS dalam laporan keuangannya. Nah, nilai buku lebih dari 1 ini berarti baik karena nilai pasar lebih besar dari nilai buku perusahaan. Sedangkan nilai market to book ratio dari SMGR sendiri sebesar 2,07, yang artinya investor memberikan valuasi 2,07 kali lebih tinggi dari nilai buku SMGR dalam laporan keuangan.